salam untuk Ketua Rayon Sakera. Apa demo-demo nggak dikritik itu tidak boleh, Mas. Baik, sebelumnya selamat sore, jangan lupa berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa bersama kami di segmen konten ketiga podcast PMII Rayon Sakera. Sebelumnya silahkan kepoin terus kisah inspiratif kami di channel bawah ini, yaitu channel YouTube-nya Rayon Sakera Official, Instagram Rayon Sakera IAIN Madura, serta Facebook Rayon Sakera IAIN Madura. Nah, sekarang kita sahabat-sahabat kembali terhadap nuansa PMII, nuansa pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Jadi, dimanapun kalian berada, posisi kalian itu di mana, jangan lupa tetap menjaga serta merawat nilai-nilai yang terkandung dalam PMII, serta menyebarluaskan dunia edukasi di kalangan manapun. Berbicara pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia itu adalah salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus, tepatnya di Ormek, organisasi mahasiswa ekstra kampus, yaitu adalah sebagai ruang berpikir, sebagai ruang berlatih, ruang belajar, serta menjadi ruang partner berpikir transformatif. Sebagai bentuk proses penempahan kader untuk bagaimana menumbuhkan rasa komitmen yang tinggi demi tercapainya cita-cita pergerakan. Sebelumnya sahabat-sahabat, perkenalkan nama saya Nabil Anna, salah satu kepengurusan PMII Rayon Sakera Komisariat IAIN Madura. Dan tema pada hari ini yaitu adalah peran PMII dan kontroling kebijakan kampus. Jadi hari ini kita berbicara gerakan nih sahabat-sahabat. Berbicara gerakan, bukan hanya bergerak ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan gitu, bukan hanya itu, tapi bergerak untuk bagaimana memberikan sayap kebermanfaatan bagi orang lain. Bagaimana untuk memberikan kisah-kisah inspiratif ataupun sisi-sisi positif terhadap lingkungan sekitar, bahkan terhadap orang-orang yang kita cinta sayangi. Nah, kita hari ini kedatangan pemateri yang sangat unggul lah, saya katakan seperti itu. Karena unggul ini, unik. Ada perbedaan dalam pemateri ini. Yaitu adalah sahabat Idrus Ali. Itu beliau ganteng, sudah ganteng, keren, dan juga cerdas gitu. Jadi bukan hanya ganteng, tapi juga menginspirasi. Nah, beliau itu adalah Ketua Demisioner Rayon Fakultas Tarbiyah Komisariat IAIN Madura, Mas Hikmah. Kalau nggak salah karena jabatan beliau itu paling lama 2019 dan 2020. Serta pendiri komunitas ngesek, yaitu adalah Ngaji Egaliter Seksisme. Nama ngesek itu sangat unik sahabat-sahabat. Kalau kita dengar secara responsif gitu, apa itu ngesek? Nah, begitupun juga orang yang mendirikan sahabat Idrus Ali ini sangat unik. Dan beliau juga sudah melalui ataupun melewati berbagai macam gerakan yang ada di kampus. Jadi kalau berbicara gerakan, beliau adalah salah satu tupoksi yang ada di gerakan itu sendiri. Nah, baik, sebelumnya mungkin perkenalan terlebih dahulu sahabat. Karena ada anekdot, karena ada bahasa, karena ada narasi yang mengatakan tak kenal maka tak sayang gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah saya dalam kesempatan kali ini diundang oleh sahabat-sahabat Rayon Sakera untuk berbagi sedikit pengetahuan mungkin terhadap sahabat-sahabat PMII di seluruh Indonesia, khususnya sahabat-sahabat PMII Rayon Sakera IAIN Madura. Perkenalkan, nama saya Idrus Ali. Saya lahir di Palengaan dan saya juga masih aktif menjadi mahasiswa IAIN Madura semester 8. Kiprah saya di PMII
tahun 2017 saya bergabung di PMI Rayon Fakultas Tarbiyah. Kemudian lama saya berproses di PMI, akhirnya saya dipercaya untuk menahkodai Rayon Fakultas Tarbiyah masa hikmat 2019-2020. Dan hari ini saya menjadi demisioner Ketua Rayon Fakultas Tarbiyah. Oh, baik. Beliau kisahnya sangat inspiratif banget ya sahabat-sahabat. Sangat memberikan energi yang positif seperti itu. Sampai-sampai beliau dipercaya untuk menahkodai rayon terbesar di YIN Madura, yaitu adalah Rayon Fakultas Tarbiyah. Mungkin langsung saja ya sahabat-sahabat. Nah seperti ini. Hari ini kan kita nih berbicara gerakan gerakan yang ada di kampus. Dan peran PMI di situ ngapain sih? Apakah PMI di situ hanya melihat saja gitu? Apakah hanya mendengarkan saja? Ataukah hanya mengamati saja? Mungkin nanti akan diulas secara tuntas sama pemateri yang unggul ini, pemateri yang unik ini. Nah, terlepas dari itu, berbicara gerakan itu pasti di situ tidak pernah lepas dari yang namanya mahasiswa, karena ini lingkupnya kampus gitu. Sedangkan salah satu tipologi mahasiswa itu yang sudah muncul di permukaan dan sudah terdengar di telinga kita masing-masing, yaitu adalah mahasiswa agent of change, agent of control, agent of knowledge gitu. Apa sih peran, fungsi, serta nilai-nilai yang ada di situ? Kok harus muncul mahasiswa agent of change, mahasiswa agent of control, ataupun mahasiswa agent of knowledge seperti itu? Jadi seperti ini Kak. Hari ini kan kita membahas gerakan dengan dibungkus tema peran PMI dan controlling kebijakan kampus. Saya sendiri pernah mendengar sebuah adagium, bahwa adagium di situ mengeluarkan narasi seperti ini. Seorang yang mengeluh tanpa berjuang itu adalah karakter seorang yang pecundang. Akan tetapi seorang yang berjuang tanpa mengeluh itu sudah bisa dipastikan karakter seorang pemenang. Nah, anekdot itu saya baca di buku Filsafat Kata dalam lingkup gerakan itu. Bagaimana cara kita mengamati sebuah gerakan agar mindset yang kita bangun dari kecil, mindset yang kita bangun dari awal itu adalah mindset positif gitu. Untuk bagaimana keberadaan kita ini diterima oleh semua kalangan. Jadi di sini mengacu dari komentar ataupun pertanyaan sahabat-sahabat Rayon Sakera, di sini ada beberapa pertanyaan Kak. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana penjelasan secara gamblang tatanan birokrasi yang ada di YIN Madura? Setelah penjelasan tatanan birokrasi secara universal itu secara luas, nah peran PMI dalam setiap celah, dalam setiap regulasi itu ngapain sih gitu. Yang pastinya kita ini menjadi manusia tidak pernah lepas dari yang namanya peraturan. Menjadi mahasiswa di situ ada aturan kampus, menjadi seorang pekerja di situ ada aturan perusahaan, bahkan kita menjadi makhluk ilahi di situ ada peraturan agama. Dan di situ peran kader PMI itu ngapain gitu. Nah, setelah mengambil peran, apa sih controlling dari kebijakan itu sendiri? Nah, mungkin hanya itu dulu Kak gitu. Selebihnya mungkin bisa diulas secara tuntas agar pendengar ataupun penonton setia PMI Rayon Sakera merasa klimaks gitu menjelaskan penjelasan narasi yang sangat begitu indah dari sampean. Jadi ketika kita berbicara gerakan, atau lebih khususnya lagi ketika kita berbicara gerakan di PMI di ruang lingkup kampus, maka tetap posisi kader-kader PMI sebagai kontrol kebijakan kampus. Jadi jika ada kebijakan yang tidak memihak terhadap mahasiswa, maka kader-kader PMI harus menjadi leading sector. Menjadi leading sector itu dalam artian kader-kader PMI berada di garda terdepan untuk memotori sahabat-sahabat mahasiswa yang lain. Karena organisasi PMI di kampus ya nggak dilarang. Sama juga dengan organisasi HMI, GMNI.
dan termasuk juga kami. Organisasi seperti ini bukan organisasi yang radikal, sehingga kontribusi dari kader-kader PMI harus konkret di kampus. Yang tidak disadari oleh teman-teman mahasiswa kerap kali kan masih stigmanya negatif terhadap kader-kader PMI. Kader-kader PMI suka demo. Apa sih demo nggak jelas. Tapi enggak, kritik itu tidak boleh mati. Di kampus itu kritik tidak boleh mati. Dan teman-teman mahasiswa harus menghidupkan kritik. Akan tetapi teman-teman PMI perlu kiranya belajar yang namanya birokrasi. Jadi di kampus itu sebagai miniatur country atau negara kecil, sama seperti halnya sistem negara di negara kita, Indonesia ini. Jadi ada legislatif, ada yudikatif, kemudian ada eksekutif. Sama juga di kampus itu ada rektor. Kalau di negara kesatuan Republik Indonesia itu ada presiden. Kemudian rektor itu dibantu oleh pembantu rektor. Ada warek 1 yang tugasnya di bidang akademik. Kemudian ada warek 2 yang tugasnya di bidang keuangan atau di bidang sarana dan prasarana. Kemudian ada warek 3 yang menaungi di bidang kemahasiswaan. Nah, hal itu perlu dipahami oleh kader-kader PMI. Untuk membangun gerakan di kampus, kalau tidak tahu tupoksi dari pembantu rektor, mulai dari warek 1, warek 2 sampai warek 3, maka jangan berharap kritik itu akan hidup di kampus. Itu pertama dulu yang kemudian perlu dipahami oleh kader-kader PMI. Nah, apa sih tugas dari kader-kader PMI? Tetap dimanapun kader-kader PMI termasuk di kampus, tugasnya sebagai kontroli kebijakan kampus. Jika ada kebijakan-kebijakan kampus yang tidak memihak terhadap mahasiswa, maka kader-kader PMI harus berada di barisan paling depan untuk menyampaikan aspirasi di hadapan pimpinan. Oke. Seperti ini Kak. Dari penjelasan Kakak tadi ada sedikit ambiguitas dari saya pribadi gitu, selaku di sini host gitulah. Tadi kan ini kan berbicara PMI. PMI ini itu kan ormek, organisasi mahasiswa ekstra kampus. Sedangkan berbicara tatanan birokrasi yang ada di kampus, di situ kata Kakak tadi ada 3 hal. Yang pertama itu adalah legislatif, yudikatif, serta eksekutif. Nah, di situ kan PMI mahasiswa ekstra kampus. Kan PMI kan tidak mempunyai peran dong dalam kampus gitu. Bagaimana cara kita untuk berkontribusi? Wong kita tidak mempunyai underbow di dalamnya, tidak mempunyai wadah. Kan yudikatif bukan PMI, legislatif bukan PMI, eksekutif bukan PMI. Maksudnya itu bukan atas nama PMI gitu. Nah, itu agak sedikit ambiguitas dari pemikiran saya. Mungkin dikasih pemaparan sedikit lah. Jadi begini, semua mahasiswa, termasuk mahasiswa IAIN Madura, lebih khusus lagi kader-kader PMI, itu sebagai pengguna informasi publik. Jadi di kampus itu ada pejabat publik namanya, yang kemudian dikasih amanah oleh negara untuk menjaga, merawat, dan memberikan edukasi terhadap kita semua. Ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada si pengguna publik, yaitu mahasiswa. Kader-kader PMI bagian dari mahasiswa. Hanya saja kita memiliki kesempatan lebih banyak mungkin dibandingkan teman-teman akademisi untuk belajar pentingnya organisasi, pentingnya birokrasi kampus. Sehingga tetap yang berada di barisan paling depan itu biasanya kader-kader PMI. Apalagi di kampus IAIN Madura, rata-rata PMI. Mungkin kalau dipersenkan 65% itu kader-kader PMI. Jika PMI tidak mengambil sikap atau kader-kader PMI tidak mengambil sikap untuk mengkritisi kebijakan kampus dan menyampaikan kebenaran di hadapan pimpinan, maka itu bagian dari kematian kampus saya rasa. Karena root daripada gerakan di kampus adalah kader-kader PMI.
Ah, seperti ini Kak. Mungkin lah berarti peran kader PMII untuk mengontrol kebijakan kampus itu di situ ada pejabat publik ya. Ya, untuk terus mengkritik di sana, terus update terhadap informasi yang ada di sana. Nah, seperti ini Kak. Berbicara PMII ya, sahabat-sahabat. Pasti pembahasan kita dong tidak pernah lepas dari PMII, dari nuansa pergerakan. Nah, kira-kira seperti itu ya Kak ya. PMII hari ini tuh seperti apa sih? Peran PMII hari ini itu menurut mindset sampean, menurut versi sampean selaku sampean pernah menahkodai rayon Fakultas Tarbiyah di situ seperti apa? Saya minta di sini penjelasan secara tersurat dan secara tersirat gitu. Nah, yang pastinya penjelasan secara tersurat itu kan tidak bisa diubah-ubah Kak. Secara tekstualnya lah, kader PMII itu ngapain sih? Apa cuma ikut mapalta, PKD? Apakah cuma diskusi, ngopi gitu? Nah, secara tersiratnya itu menurut versi sampean itu seperti apa? Menganut terhadap perkembangan zaman hari ini. Gitu. Jadi kalau berbicara perkembangan zaman, kader PMII harus update dong katanya. Kalau kata bahasa milenial kan kayak gitu, biar gak norak katanya, biar gak katro gitu, biar tidak kuno secara penampilan, secara pemikiran gitu, agar bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, menurut sampean peran PMII hari ini itu seperti apa? Dalam konteks literasi, dalam konteks gerakan, maupun dalam konteks integritas. Nah, seperti sampean ini sekarang. Jadi ketika berbicara PMI, sebenarnya PMI itu kaya dengan banyak hal. PMI itu tidak hanya mengajari gerakan sebenarnya, tapi PMI juga mengajari literasi, mengajari bagaimana mencintai agama, mencintai bangsa, atau mencintai negara kita. Sehingga perlu kiranya dari sahabat-sahabat PMII utamanya memahami dulu apa sih yang ada di PMI, mengapa kita ber-PMI. Kalau sahabat-sahabat PMI tidak memahami apa yang ada di PMI dan mengatakan dirinya ber-PMI, maka bagi saya itu absurd di dalam ber-PMI. Artinya konyol. Kekonyolan itu perlu kita hindari. Kalau kita tidak tahu apa yang ada di PMI, kemudian kita mau ber-PMI, itu kan nggak relevan kan. Tidak hanya sebatas mengetahui tujuan PMI, tidak hanya mengetahui kalau di PMI itu terdapat banyak senior-senior PMI yang nantinya peduli terhadap kita. Nggak sebatas itu. Jadi ada peran PMI, ada peran kita menjadi kader PMI. Apa peran PMI? Ya, secara kelembagaan kita harus sesuai dengan nilai administrasi dan peraturan yang ada di PMI. Peran kita sebagai kader PMI ya, menyesuaikan diri bagaimana sesuai dengan nilai-nilai yang ada di PMI. Begitu. Nah, jika peran kita sebagai kader PMII itu keluar dari nilai-nilai yang ada di PMII, semisal dan di situ dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di PMII, itu seperti apa? Gitu. Kalau barusan sampean mengatakan menghindari keabsurdan tadi, menghindari kekonyolan tadi, berarti PMII ini saya rasa tebang pilih gitu. PMII ini saya rasa tidak profesionalitas gitu kan, lebih terhadap siapa yang pintar gitu, lebih terhadap siapa yang aktif gitu. Jadi berarti tidak semua maba itu dirangkul, gimana? Jadi PMI itu tidak separsial itu. Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kata pergerakan itu, kader-kader PMI bergerak bukan hanya terhadap pada mereka yang suka pergerakan. Jika ada kader-kader PMI yang suka literasi, maka kepengurusan rayon komisariat, khususnya ini kepengurusan rayon Sagera, harus memberdayakan kader tersebut, karena tidak semuanya suka pada tulisan misalnya. Wah, yang suka demo misalnya. Kita harus hidupkan
bidang advokasi misal, lengkap di PMI itu. Di tatanan rayon itu lengkap, ada advokasi, ada pengkaderan, ada humas dan sebagainya. Itu perlu dihidupkan. Siapa yang menghidupkan? Ketua rayon. Semuanya harus tiarap, harus sesuai dengan instruksi ketua rayon. Kalau ada persoalan ya dikoordinasikan kepada ketua rayon. Sama, ketika ingin menghidupkan gerakan di kampus, kita koordinasi terhadap ketua rayon. Apa yang menjadi keinginan kader, misal saya pengen tahu nulis Kak, koordinasikan terhadap ketua rayonnya. Jadi ketua rayonnya itu bagus koordinasi dengan seniornya, sehingga bisa diberdayakan kader tersebut. Misal mengadakan sekolah apa, kalau di kampus itu penting, kalau di kampus itu gerakan itu dihidupkan, kritik habis-habisan meskipun rata-rata senior-senior PMI, karena kita tidak berbicara PMI ketika berbicara gerakan, kita berbicara kebenaran, kejujuran dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di PMI, baru itu dikatakan kader yang kader yang menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang terkandung di PMI. Pernah sih saya punya pengalaman diskors dari kampus itu selama 1 semester, diakibatkan tidak sesuai dengan instruksi dari pimpinan organisasi PMI. Mungkin seperti itu. Tapi bagi saya kampus itu perlu dikontrol. Oleh siapa? Oleh mahasiswa. Kader-kader PMI bagian dari mahasiswa. Kritik seperti apapun tidak boleh dilarang. Selama itu dianggap sebuah kebenaran yang akan dilakukan oleh mahasiswa, maka lakukan. Lakukan. Gerakan tidak boleh mati di kampus. Oh, jadi seperti ini sahabat-sahabat, barusan kata Kak Idrus tadi, barusan kata sahabat Idrus barusan itu mengatakan PMI itu tidak pernah kekurangan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang terkandung di PMI di situ sudah kafah gitu, sudah utuh. Akan tetapi kita bisa nggak mengaplikasikan itu semua? Dan juga ada salam nih kayaknya. Ada salam barusan sepertinya bahasa salam sih dari sahabat Idrus gitu. Salam untuk Ketua Rayon Sakera, sahabat Ali Mahrus, untuk bagaimana mengetahui seluruh tipologi anggota dan kader PMI Rayon Sakera, agar bisa tetap menjaga dan merawat serta mengerjakan visi misi Ketua Rayon hari ini, yaitu adalah sahabat Ali Mahrus. Untuk mengetahui visi-visinya sahabat, silahkan kunjungi di Instagram Rayon Sakera atas nama Rayon Sakera IAIN Madura.